atau tertera dalam surat edaran Pak Direktur PPG terkait dengan seleksi administrasi PPG dan jabatan tahap kedua ini. Jadi menindaklanjuti surat Pak Direktur, kami mengadakan webinar ini untuk lebih mudah-mudahan memperjelas kepada Bapak Ibu guru terkait apa-apa saja sebetulnya yang diperlukan pada saat seleksi administrasi tahap kedua ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur dan Pak Ferry sebelumnya, jumlah Bapak Ibu guru yang terundang mengikuti seleksi administrasi ini sebanyak 388.000, hampir 389.000, yang terdiri dari berbagai status, yaitu ada CPNS, PNS, kemudian P3K honorer daerah, baik daerah tingkat 1 maupun tingkat 2 dan juga GTY, yang tersebar di seluruh Indonesia. Di mana data ini didapatkan dari data updating Dapodik yang kemudian diambil oleh Mas Bondan, Mas Reja, dan Mas Fajar ke dalam SIM PKB. Kemudian dapatlah data ini yang kemudian dinotifikasi ke teman-teman Bapak Ibu yang terundang. Itu sebanyak hampir 400.000. Ini adalah sebaran jumlah peserta yang terundang untuk mengikuti seleksi administrasi tahap 2 ini. Yang paling besar itu dari provinsi, maaf nggak kelihatan, Jawa Barat ya ini ya. Jawa Timur, yang paling banyak itu di provinsi Jawa Timur. Itu kemudian sampai DKI Jakarta itu sekitar 10 ribuan gitu banyak, dan kemudian Bangka Belitung itu sekitar 2.200. Jadi Bapak Ibu seluruh Indonesia terundang untuk seleksi administrasi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pelaksanaan seleksi ini, untuk sebaran sebanyak ini, kami dibantu oleh teman-teman LPMP untuk melaksanakan pervalnya. Jadi masing-masing LPMP di 34 provinsi akan membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan perval ini. Yang dimana perval ini dilaksanakan secara online atau daring melalui aplikasi SIM PKB. Ini adalah sebaran jumlah peserta yang akan mengikuti seleksi administrasi tahap kedua ini. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon diperhatikan untuk tenggat waktu atau lini masa pelaksanaan seleksi administrasi tahap 2 ini. Mungkin Bapak Ibu sudah baca di surat edarannya, kami perlu informasikan kembali. Jadi Bapak dan Ibu, saat ini kemarin Mas Fajar, Mas Bondan, dan Mas Reja sudah menotifikasi di SIM aplikasi SIM PKB Bapak dan Ibu itu terundang untuk seleksi administrasi. Kemudian Bapak Ibu saat ini mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan sesuai dengan di surat edaran tersebut. Nah, ketika tanggal 15 sampai tanggal 19 April, Bapak dan Ibu dimohon untuk melakukan pendaftaran dan pengiriman berkas atau upload berkas ke SIM PKB. Mohon diperhatikan tanggal 15 sampai tanggal 19 April. Jangan sampai kelupaan atau terlewat. Ketika upload berkas, tolong diklik submit. Kalau tidak terklik, nanti khawatir tidak terkirim. Jadi tolong perhatikan pendaftaran dan pengiriman berkas. Ingatkan juga teman-temannya yang misalnya dia belum sempat lihat atau pantau SIM PKB-nya. Mohon diingatkan karena jadwal ini sudah fix gitu, sudah tidak bisa berubah lagi. Kemudian tanggal 15 sampai tanggal 27 teman-teman di LPMP itu melakukan perval. Jadi berkas-berkas yang Bapak Ibu upload akan diperiksa oleh teman-teman dari LPMP. Nanti di SIM PKB masing-masing, Bapak dan Ibu guru akan mendapat notifikasi atau informasi, misal disetujui. Kalau disetujui berarti sudah oke. Bapak Ibu sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta. Kemudian ada tolak perbaikan. Nah, ketika tolak perbaikan dimohon untuk
secepatnya memperbaiki apa yang menjadi catatan teman-teman tim pemerhal itu. Misalnya, tolong diupload kembali ijazahnya, misal. Itu tolong secepatnya dipenuhi Bapak dan Ibu dalam rentang waktu ini. Karena kalau sudah tidak bisa dalam rentang waktu ini, itu tidak bisa lagi. Nah, untuk yang tolak perbaikan ini itu sampai tanggal 25 ya Bapak dan Ibu guru. Jadi bukan sampai tanggal 27. Kalau untuk yang dia tolak perbaikan itu sampai tanggal 25. Jadi ketika tanggal 25 Bapak Ibu guru belum upload perbaikan, itu akan tetap perbaikan saja. Jadi tidak bisa disetujui atau ditolak oleh teman-teman LPMP. Jadi mohon diperhatikan. Bapak dan Ibu guru jika punya notifikasi tolak perbaikan itu hanya bisa sampai tanggal 25. Jadi harus ingat tenggat waktu ini. Jadi jangan dilihat tanggal 27 kayaknya masih bisa, tidak bisa. Jadi tanggal 26, 27 itu teman-teman LPMP yang akan perpal berkas yang perbaikan itu Bapak dan Ibu. Jadi tolong perhatikan tenggat waktunya. Jangan tunda-tunda, secepatnya. Karena apa? Karena kadang misalnya internetnya agak down. Jadi ketika misalnya kalau di akhir-akhir menguploadnya itu internetnya nggak bisa diakses misalnya. Jadi secepatnya dipenuhi biar mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Karena ini sangat ketat kan, waktunya hanya 10 hari untuk upload berkas 15 sampai dengan 25. Jadi Bapak dan Ibu dimohon untuk selalu mengupdate atau memantau SIM PKB-nya gitu. Dan kemudian setelah tanggal 27 Bapak Ibu final misalnya dapat info terkait SIM PKB-nya, nanti tanggal 29 insya Allah Pak Direktur akan mengeluarkan surat pengumuman hasil seleksi administrasi tahap 2 ini. Gitu. Nanti Bapak dan Ibu guru bisa melihat di SIM PKB-nya. Nanti teman-teman, Pak Bondan, Pak Reja, dan Pak Fajar akan menotifikasi Bapak dan Ibu apa lulus itu melalui secara resmi gitu ya di SIM PKB-nya atau tidak. Tapi surat edarnya nanti secara resminya diinformasikannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Provinsi. Jadi tolong diingat Bapak dan Ibu, rentang waktu mulai dengan hari ini tolong dipersiapkan sampai dengan tanggal 25. Nah, untuk tanggal 27-nya pengumuman di SIM PKB Ibu masing-masing gitu, kalau misalnya ada tolak perbaikan. Kemudian tanggal 29-nya pengumuman. Sebelum lebaran tanggal 2 atau tanggal 3 lebarannya Bapak Ibu sudah dapat pengumuman. Jadi tenang, lebarannya nanti akan tenang. Akan mudik itu udah dapat pengumumannya Bapak Ibu. Jadi tidak direpotkan lagi untuk melihat atau mengupload berkas seperti pada rentang waktu pelaksanaan seleksi administrasi ini. Jadi mudah-mudahan selama sekitar 16 hari atau setengah bulan ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi Bapak dan Ibu mohon dipersiapkan dari sekarang untuk berkas-berkasnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini sama dengan yang di surat edaran. Jadi ada informasi, nah seperti yang saya sampaikan, ini adalah berdasarkan dari pemutakhiran data Bapak dan Ibu sendiri, Bapak dan Ibu masing-masing yang ada di Dapodik. Jadi kita tidak ambil data dari mana-mana, oh ini kita ambil dari ini, enggak, tidak. Jadi semua data ambilnya dari Dapodik yang dimasukkan oleh Bapak Ibu semua, atau oleh operator sekolah atau oleh operator dinas. Kemudian untuk calon peserta yang ikut seleksi administrasi ini itu yang TMT-nya sampai dengan 1 Januari 2019. Gitu ya. Jadi di bawah itu masih terundang kalau misalnya memenuhi persyaratan. Kemudian mendaftarkan diri di SIM PKB masing-masing. Nah, kemudian akan ada verifikasi validasi linearitas bidang studi dengan ijazah Bapak dan Ibu semua. Jadi Bapak dan Ibu nanti syarat untuk ikut seleksi administrasi ini kan harus punya ijazah S1 dan D4 atau D4. Jadi itu yang dijadi pegangan itu ijazah S1 atau D4, bukan ijazah setelahnya, misalnya S2 atau 3, tapi S1-nya. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi syarat minimalnya itu S1 atau D4. Mohon maaf, untuk yang masih di bawah S1 atau D4,
belum terundang gitu untuk ikut seleksi ini. Kemudian tata cara dan sebagainya itu juga terlampir di surat edaran. Ini adalah persyaratan calon peserta. Jadi seleksi ini hanya untuk guru-guru di lingkungan Kemdikbud, SD, SMP, SMA, SMALB, dan yang sederajat lainnya yang ada di bawah Kemdikbud. Mohon maaf, kalau yang belum ada di bawah Kemdikbud itu belum terundang. Misalnya mohon maaf yang ada di bawah Kemenperin, Kemenak, atau Kementan, dan lain-lain. Jadi mohon bagi Bapak Ibu guru yang memang saat ini tidak di bawah Kemdikbud, yang mungkin tidak perlu mendaftar kalau misalnya terselip gitu terundang. Kemudian ada di Dapodik memiliki UNUPTK di angka 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2019, kualifikasi S1 atau D4 yang linier dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Nanti linearitas akan disampaikan oleh narasumber berikutnya oleh Ibu Vina. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi Bapak dan Ibu harus mengajar 2 tahun terakhir. Jadi jangan pas sekarang kemarin cuti nggak ngajar, nggak jadi guru dulu, kemudian daftar nggak bisa. Jadi harus aktif mengajar 2 tahun terakhir. Kemudian usianya 58 tahun paling tinggi sampai 31 Desember 2022. Untuk persyaratan lainnya yang di bawah tidak perlu dipenuhi dulu saat ini. Nanti yang 3 hal ini akan dipenuhi nanti ketika lapor diri Bapak dan Ibu sudah lulus administrasi, sudah lulus akademik, kemudian sudah terpanggil PPG, baru memenuhi yang 3 hal ini, yang di bawahnya, yang surat kesehatan dan lain-lain. Nah, ini adalah persyaratan khusus sebagai peserta untuk yang guru. Seperti biasa, scan ijazah S1 atau D4, kemudian dilegalisir oleh yang berwenang, kemudian pindai SK pengangkatan sebagai guru. Jadi Bapak Ibu mohon diperhatikan, SK pengangkatan pertama sebagai guru. Karena ada juga Bapak dan Ibu udah ada di sekolah dari tahun 2005 misalnya, tapi bukan sebagai guru, misalnya sebagai apa? Misalnya sebagai petugas TU atau apalah, atau tendik lainnya itu. Tapi harus yang sebagai guru. Jadi sebagai guru. Jadi yang itu yang dihitung. Jadi yang diangkat sebagai guru, bukan yang lainnya. Bu Neneng, Kemudian mohon maaf, pangkat terakhir slide-nya nggak misalnya. bergerak kayaknya Bu Neneng. Slide-nya Bu Neneng? Iya. Sekarang bergerak enggak? Masih diseleksi administrasi. Persyaratannya belum, Mbak? Oh, sekarang udah. Nah, sudah masuk. Ya. Sudah ya. Makasih Bu, Sudah. makasih. Nah, ini udah terlihat sekarang administrasi sebagai guru, Bu? Sudah Mbak Neneng. Alhamdulillah, makasih ya. Ini hasil pindai SK yang diangkat terakhir sebagai PNS misalnya, atau sebagai non PNS. Jadi harus dilegalisir Bapak dan Ibu ya. Ini oleh pihak-pihak yang terkait gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian hasil pindai SK pembagian tugas mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi mohon diperhatikan selama 2 tahun terakhir, jadi 2020, 2021, dan 2021-2022. Kan itu tahun ajaran mulainya kan Juli ya, sekitar Juli. Jadi berarti Juli 2020 sampai Juli 2021, kemudian kemarin Juli 2021 sampai yang sekarang saat ini sedang sampai dengan yang 2022 kemarin 2 tahun terakhir yang kemarin. Mohon maaf kemudian Bu Neneng, ada ini masih persyaratan peserta ya? Belum berpindah ke persyaratan guru. Apa boleh saya mohon izin mungkin di-share, ada yang pegang itu? Mbak Vina boleh minta tolong Mbak Vina? Mbak Vina mungkin ya. Ini sudah tampil ya, Bu? Sudah, Mbak. Makasih. Nah, ini sebagai guru. Kemudian berikutnya, Mbak, sebagai kepala sekolah. Untuk yang persyaratan berikutnya itu bagi teman-teman Bapak Ibu guru yang mengikuti seleksi administrasi ini dari kepala sekolah. Jadi seperti yang tertera di layar itu SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru, kemudian ijazah S1 atau D4, kemudian SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah.
Jadi misalnya Bapak Ibu diangkatnya kemarin tahun lalu misalnya itu langsung di-upload ya. Dan perhatikan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru mohon di-upload juga gitu ya. Kemudian dilegalisasi oleh yang berwenang. Kemudian fakta integritas yang dibubuhi materai 10.000. Jadi untuk kepala sekolah tidak ada pembagian mengajar, tidak perlu ya Bapak dan Ibu yang untuk kepala sekolah. Ini untuk yang kepala sekolah. Monggo berikutnya Mbak Vina. Bu Neneng, suaranya tidak terdengar. Bu Neneng. Bu Neneng, suaranya tidak terdengar ya? Tidak terdengar. Mbak Vina ini. Ya, nah ini adalah tata cara pendaftaran yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi Bapak Ibu mendaftar di SIM PKB di akun masing-masing. Kemudian pada saat melakukan pendaftaran jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi upload berkas dan lain-lain. Kemudian akan diverval oleh Bapak Ibu teman-teman dari LPMP. Kemudian Bapak dan Ibu pada saat memilih bidang studi yang akan diikuti pada saat PPG, tolong diperhatikan terkait dengan tabel linearitasnya. Jadi jangan sampai keliru gitu. Biar ketika di verbal disetujui gitu. Kemudian pada saat teman-teman LPMP telah melakukan verbal, Bapak dan Ibu guru akan mendapatkan informasi dalam 3 hal ini, yaitu tadi disetujui, ditolak permanen, atau tolak perbaikan. Jadi mohon diperhatikan yang untuk tolak perbaikan. Kalau untuk tolak permanen, itu berarti tidak memenuhi syarat seperti yang tertera dalam surat edaran tersebut. Berarti Bapak Ibu, teman-teman LPMP insya Allah rapih teliti sampai menyatakan kalau berkas atau ajuan Bapak dan Ibu itu ditolak permanen. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Itu terkait dengan tata cara pendaftaran. Nah, Bapak Ibu mohon diperhatikan sekali lagi ketika upload berkas, tolong dicek berkas Bapak Ibu tuh clear gitu. Clear bisa terbaca oleh teman-teman pemerval. Karena itu akan memudahkan teman-teman pemerval untuk mengambil keputusan ini seperti apa. Karena banyak ke pengalaman tahap 1 itu banyak yang tidak jelas gitu ijazahnya atau apanya SK-nya itu ketika di-upload itu. Jadi mohon tolong diperhatikan tingkat clear kejelasan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload di SIM PKB Bapak dan Ibu masing-masing. Mungkin itu yang terkait dengan informasi umum pendaftaran. Mbak Vina, monggo. Ya, baik. Makasih Bu Neneng. Suara saya terdengar ya, Bu ya? Jelas, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, melanjutkan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Neneng, sekali lagi tentunya kami menghimbau kepada Bapak Ibu guru yang sudah terundang di akun si PKB-nya, nanti tanggal 15 April ya Bapak Ibu mungkin entah pagi atau siang ya, karena kan tanggal 15 itu waktunya sampai malam ya Bapak Ibu ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan nanti teman-teman tim SIM PKB bisa tepat waktu gitu ya, pagi-pagi Bapak Ibu buka SIM PKB sudah bisa upload berkas. Namun kalau belum silakan ditunggu saja, tidak perlu panik sampai nanti akhirnya aplikasi untuk bisa upload berkas tampil di akun Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Neneng, pastikan nanti berkas-berkas yang diupload sudah sesuai semuanya dengan permintaan. Dan setelah semuanya lengkap, jangan lupa di-submit atau diklik ajukan ya. Karena ada juga ya beberapa ya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya ketika tahap 1 itu sudah mengupload tapi ternyata lupa tidak klik ajukan ya. Sayang sekali. Jadi kalau tidak diklik ajukan kan artinya tim yang memeriksa tidak tahu gitu ya karena belum terkirim gitu, belum terkirim di aplikasi. Jadi jangan lupa nanti
klik ajukan. Ya, begitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan lebih ke linearitas ya Bapak Ibu. Jadi tadi di chat juga saya baca di QA ya, banyak yang menanyakan tentang linearitas. Nah, jadi Bapak Ibu untuk bidang studi PPG, untuk PPG ya, khususnya PPG dalam jabatan, yang dilihat ya adalah S1 atau D4. Jadi ijazah S1 atau D4 Bapak Ibu. Terutama prodinya, program studinya. Jika di ijazah tidak tercantum program studi, maka yang kami lihat adalah jurusan. Ya, jadi yang diutamakan yang pertama adalah program studi. Nah, jika di ijazah tidak tercantum program studi, maka yang dilihat adalah jurusan dari S1 atau D4 yang tercantum di ijazah ya Bapak Ibu. Jadi kami juga tidak melihat mata kuliahnya, tidak gitu ya. Jadi misalnya ada komplain mata kuliahnya linier gitu dengan bidang studi PPG, tapi mohon maaf Bapak Ibu, karena berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, baik di Undang-Undang Guru dan Dosen, di peraturan pemerintah, yang dilihat adalah program studinya untuk program sertifikasi guru ini. Ya, seperti itu. Nah, ini banyak pertanyaan tentunya untuk Bapak Ibu yang dari mengajar mapel prakarya. Ataupun mungkin tadi ada yang bertanya di produk dan produktif ya, seperti itu. Nah, yang seperti itu Bapak Ibu memang ada sedikit kekhususan ya, karena memang tidak ada bidang studi PPG khusus prakarya, tidak ada bidang studi khusus kewirausahaan seperti itu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silakan saja memilih bidang studi PPG yang linier dengan S1 atau D4 Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu S1-nya fisika, maka silakan memilih PPG fisika. Nah, Bapak Ibu boleh cek nanti di Permendikbud 16 tahun 2019. Nah, jadi ada dua nih yang perlu dicek oleh Bapak Ibu. Yang pertama, tabel linearitasnya ya, yang perlu dicek. Tabel linearitas yang sesuai dengan surat edaran kami yang terbaru ya Bapak Ibu yang ada di tahap 2 ini. Kemudian yang kedua, Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini khususnya untuk guru yang prakarya ini. Nah, apakah nanti kalau Bapak Ibu ketika lulus PPG Fisika, punya sadik fisika, linier atau tidak nih kalau mengajar prakarya? Nah, berdasarkan Permendikbud ternyata linier. Nah, kalau linier artinya nanti Bapak Ibu bisa valid ya, cair juga tunjangannya kalau syarat-syarat lainnya memenuhi. Seperti itu. Nanti ada S1 apa aja banyak Bapak Ibu ya, saya juga tidak bisa menyebutkan satu persatu. Nanti bisa dicek di Permendikbud. Yang jelas pilih saja yang linier. Nah, kalau Bapak Ibu memilih linier itu keuntungannya banyak. Kalau Bapak Ibu S1 Fisika, pilih PPG Fisika, nanti bisa linier mengajar prakarya, bisa linier mengajar fisika, bisa linier mengajar IPA gitu ya. Bahkan bisa linier mengajar SD ya berdasarkan Permendikbud 16 tahun 2019 begitu. Dan nanti untuk belajar di PPG-nya juga mungkin lebih mudah ya karena sudah sesuai dengan latar belakang S1 Bapak Ibu. Begitupun untuk lulus UKM PPG tingkat kelulusannya tentu lebih tinggi gitu ya ketimbang Bapak Ibu mengikuti PPG yang tidak linier gitu ya dengan S1 Bapak Ibu. Kemudian untuk guru TIK dan informatika ini juga sama begitu ya. Memang sejak tahun 2019 ketika ada perubahan-perubahan kurikulum terkait mapel informatika atau TIK, maka mapel TIK informatika ini masuk ke dalam jenjang SMK begitu, di dalam jenjang SMK. Nah, meskipun begitu tidak apa-apa gitu ya, karena sekali lagi PPG itu boleh lintas jenjang Bapak Ibu, boleh. Meskipun Bapak Ibu sekarang mengajar di SMP ya sebagai guru TIK, tapi karena TIK ini adanya di bawah jenjang SMK di dalam tabel linearitas ya. Nanti PPG-nya juga di dalam PPG yang ada di dalam SMK. Jadi nanti ketika dipilih di aplikasi SIM PKB, Bapak Ibu pilih jenjang SMK. Pilih jenjang SMK, nanti pilih teknik komputer dan informatika. Nah, di situ linier nanti ya. Kalau memang S1 Bapak Ibu linier ya. Jadi harus perhatikan juga S1-nya gitu ya, harus linier. Meskipun Bapak Ibu mengajar TIK, tapi kalau S1-nya tidak linier ya tidak bisa juga gitu ya memilih PPG Teknik Komputer dan Informatika.
Sama, begitupun dengan Bapak Ibu yang misalnya mengajar di SD gitu ya, mengajar di SD tadi tapi S1-nya fisika. Nah, sementara kalau PPG-nya fisika kan adanya di jenjang SMA. Nah, itu Bapak Ibu nanti di aplikasi pilihlah jenjang SMA ya, pilih jenjang SMA, kemudian masukkan prodi Bapak Ibu sesuai ijazah, S1-nya fisika, lalu pilih PPG fisika. Apakah Bapak Ibu nanti harus pindah sekolah begitu ketika mengikuti PPG? Ya untuk saat ini sih tidak perlu Bapak Ibu ya, tidak perlu gitu ya. Untuk mengikuti seleksi tidak perlu pindah sekolah dan tidak masalah juga nanti kalau SK mengajar yang diupload adalah SK mengajar di SD tidak masalah ya. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Nanti SK mengajar itu dicek oleh tim Verval gunanya untuk mengetahui apakah Bapak Ibu masih mengajar atau tidak begitu. Jadi gunanya untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan linearitas ya. Tapi kalau nanti Bapak Ibu sudah punya serdik ya, sudah punya serdik fisika, kemudian ingin linier mau mengajar fisika, itu sangat kami sarankan. Itulah yang seharusnya memang dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh Bapak Ibu, ada contoh yang berdasarkan tabel linearitas yang ada di dalam surat edaran direktur terkait pelaksanaan seleksi administrasi tahap 2. Memang ada beberapa tambahan ya Bapak Ibu, namun tidak ada perubahan, tapi ada tambahan untuk S1 yang ternyata belum diakomodir di tahap 1. Nah, di sini contohnya Bapak Ibu, misalnya Pak Edi ya, Pak Edi ini punya S1-nya ekonomi, pendidikan ekonomi. Tapi Pak Edi mengajar di sekolah dasar ya. Nah, nanti kita bisa lihat nih di sini, yang linear dengan bidang studi PPG ekonomi, program studi apa aja gitu. Oh, ternyata ada pendidikan ekonomi, ada pendidikan tata niaga, koperasi ya dan seterusnya. Ada ilmu manajemen gitu ya. Artinya yang tidak tercantum di sini ya misalnya apa? Bahasa Indonesia ya tidak linier kalau dia pilih bidang studi ekonomi. Yang linier adalah yang tercantum di dalam tabel ini gitu. Nah, tapi Pak Edi ternyata mengajar di sekolah dasar. Nah, sementara ekonomi adanya di jenjang SMA. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu memilih di aplikasi jenjang SMA, kemudian pilih bidang studi ekonomi. Program studinya sesuai dengan ijazah Bapak Ibu. Ijazah Bapak Ibu tercantumnya apa, seperti itu ya. Jadi juga jangan sampai salah menulis ijazah. Kemarin juga ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendaftar. Itu salah memilih prodi S1. Di ijazahnya misalnya prodinya bahasa Inggris, tetapi yang diklik prodinya bahasa Indonesia. Nah, itu kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Jadi mohon diperhatikan juga agar tidak salah ya, tidak salah mengklik pilihan prodi S1 yang ada di dalam aplikasi. Kemudian ini ada contoh lagi, nah tadi yang untuk prakarya ya Bapak Ibu, ini contohnya. Jadi ini adalah screenshot ya yang saya ambil sedikit karena dari Permendikbud nomor 16 itu panjang ya Bapak Ibu, lampirannya ada ratusan lembar, apalagi untuk SMK kejuruan itu banyak sekali. Nah ini saya ambil sedikit untuk khusus prakarya. Jadi Bapak Ibu yang guru-guru prakarya bisa melihat dulu nih ke Permendikbud 16. Oh ternyata di Permendikbud 16 yang linear mengajar prakarya adalah guru-guru yang berserdik pengetahuan alam IPA dengan kode 097, kemudian guru TIK, kemudian ada lagi guru fisika, kimia, biologi, seni budaya, keterampilan dan seterusnya ya, banyak Bapak Ibu ya. Ini hanya sedikit saja yang saya bisa screenshot karena banyak sekali. Nah, artinya tadi ini contohnya, serdik fisika linear ngajar prakarya. Artinya nanti Bapak Ibu yang S1-nya fisika, silakan ambil fisika. Nah, artinya Bapak Ibu nanti kalau punya serdik fisika linear ngajar prakarya. Dan linear juga nanti kalau Bapak Ibu mengajar fisika. Linear juga kalau Bapak Ibu mengajar IPA dan seterusnya nanti bisa dicek di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini khusus untuk prakarya nih contohnya seperti itu.
Nah, kemudian terkait linearitas mungkin yang perlu diperhatikan juga ya. Sebentar. Nah, di sini saya hanya sedikit merangkum saja dari pertanyaan yang ada di Q&A ya Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu mau di jenjang apa saja, misalnya ada guru TK tapi ijazahnya S1-nya bahasa Inggris atau ijazah S1-nya PGSD. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan linearitas. Artinya kalau S1-nya PGSD tapi ngajar di TK, ya pilihlah SD, pilih jenjang SD. Nggak apa-apa ngajarnya di TK. Tapi nanti memang kalau lulus dan ikut PPG, artinya PPL-nya harus harus cari sekolah yang sesuai dengan bidang studi PPG-nya. Begitupun juga dengan yang bahasa Inggris, silakan tetap memilih PPG bahasa Inggris ya, meskipun mengajarnya di TK. Demikian juga dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah ya, dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah nanti tetap PPG-nya sama dengan yang lain ya. Artinya Bapak Ibu juga harus nanti PPL. Nah, nanti untuk PPL juga Bapak Ibu harus sesuai dengan bidang studi PPG yang dipilih, yang linier. Kalau memang Bapak Ibu Kepala Sekolah S1-nya bahasa Inggris, artinya pilihlah bidang studi bahasa Inggris dan nanti artinya PPG-nya di bahasa Inggris dan PPL-nya nanti harus bahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu perlu menyesuaikan untuk PPL-nya itu seperti itu. Mungkin Bapak Ibu seperti ini dulu ya yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Moderator, Ibu Imas, silakan. Baiklah, Mbak Pina, terima kasih Bu Neneng dan Bu Pina atas paparannya. Berikutnya paparan dari tim SIM PKB tentang tata cara pendaftaran seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Reja Andrian dan Bapak Fajar Murdianto. Kepada Pak Reja dan Bapak Fajar, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan dalam kegiatan ini, dalam kondisi sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Gitu. Izin Bapak Ibu untuk share screen. Nyuwun sewu, apa sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu, insya Allah kalau kita bicara SIM PKB gitu ya, Bapak Ibu yang sudah ini yang hadir, alhamdulillah Bapak Ibu guru kurang lebih 5.000 lebih ini saya lihat, Bapak Ibu guru kita se-Indonesia Raya. Jadi insya Allah kalau kita bicara berkaitan dengan platform SIM PKB, karena alhamdulillah SIM PKB itu sudah digunakan di dalam berbagai program yang dicanangkan oleh teman-teman dari Kemdikbud, baik dari GTK, PAUD Dasmen dan lain sebagainya. Itu insya Allah memang SIM PKB sudah sejak lama, tahun 2019, itu mulai dari program PKB sampai dengan yang saat ini kita membantu teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menyukseskan program-programnya. Mungkin yang Bapak Ibu guru yang hadir di sini dan utamanya kepala sekolah ini sudah banyak mendengar beberapa program yang sempat dikendalikan oleh SIM PKB, dibantu dikendalikan oleh SIM PKB, mulai dari sekolah penggerak, kemudian guru penggerak, kemudian PPG sekarang mulai tahun 2020 kemarin, dan program-program lainnya. Dan juga ini juga terintegrasi ke
Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Provinsi, bahkan sampai sudah ke Bapak Ibu kita yang ada di universitas, di LPTK yang mengampu di PPG. Jadi untuk SIM PKB saya pikir saya tidak perlu terlalu banyak bercerita, insya Allah Bapak Ibu guru kita sudah mengenal semua. Nah, ini yang perlu kami tekankan kembali gitu ya Bapak Ibu yang hadir di sini, bahwa SIM PKB itu mereferensi seluruh datanya. Jadi sekali lagi kami ulangi bahwa SIM PKB mereferensi seluruh datanya kepada data pokok pendidikan nasional, di mana data pokok pendidikan nasional ini mengacu kepada data-data yang bersumber dari Dapodik Dinas dan Dapodik Sekolah yang berada di wilayah Bapak Ibu masing-masing, yang kemudian itu disinkronisasi ke Dapodik Pusat dengan mekanisme sistem to sistem. Itulah yang akan diambil oleh disinkronisasikan ke SIM PKB secara terus-menerus dan secara berkala. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, jadi seluruh data yang ada di SIM PKB itu merujuk, utamanya data-data pokok ya, itu merujuk kepada apa yang Bapak Ibu input sesuai dengan prosedur di dinas ataupun di sekolah, itu di Dapodik. Jadi misalnya TMT, tadi ada banyak bertanya dan lain sebagainya, kemudian nama, perubahan Satminkal dan seterusnya, itu semua ada di data pengelolaannya ada di data pokok pendidikan nasional. Itulah kenapa kemarin Bapak Ibu yang mungkin sudah tahu gitu ya, sebelum cut off tanggal 21 Maret seperti yang dipersyaratkan, Bapak Ibu diberikan pemberitahuan melalui surat edaran untuk melakukan pemutakhiran data-data pokok kependidikannya di Dapodik masing-masing, dan itu didukung oleh prosedur kemudian aturan dari teman-teman Dapodik yang sudah berlaku dan sudah berjalan selama ini. Jadi sebenarnya sebelum cerita cut off tanggal 21 itu sudah ada himbauan atau permohonan bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti PPG utamanya, walaupun tidak harus mengikuti PPG saja, karena mengupdate data itu kan seharusnya memang secara berkala. Jika ada pemutakhiran itu diupdate secara terus-menerus. Nah, itu dihimbau sampai tanggal 20 seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi. Nah, tanggal 21 data hasil pemutakhiran itu kami ambil untuk kami lakukan proses filtrasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diberlakukan pada PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi sekali lagi kami mengambil data apa adanya, kemudian memfiltrasi sesuai dengan syarat dan ketentuan. Itulah kenapa di SIM PKB itu basisnya adalah memang kita tidak campur tangan ya, tapi itu memang rule by system. Kalau memang rule-nya sudah di-set seperti itu, maka ya kita harus patuh dengan rule yang ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, jadi kami mengambil data, kemudian melakukan proses filtrasi atau memilih kandidat itu sesuai dengan syarat berdasarkan data hasil cut off tanggal 21 Maret tanggal 20 Maret ya. Tanggal 20 itu stop, diambil, 21 itu diambil datanya untuk cut off. Nah, apa saja yang menjadi prasyarat? Mungkin tadi sudah banyak diceritakan. Jadi statusnya adalah satu guru tetap atau non PNS atau guru yayasan, diangkat sebagai guru sampai dengan tahun 2015, sudah punya NUPTK, kemudian kualifikasi tercatat secara Dapodik itu memiliki kualifikasi S1 atau D4 setinggi-tingginya 58 tahun per 31 Desember dan seterusnya. Utamanya statusnya adalah belum bersertifikasi. Sisanya karena itu tidak ada data-data tersebut, maka
sisanya itu dilakukan proses unggah file. Saya lagi proses unggah file yang nantinya itu adalah merupakan bagian dari seleksi administrasi. Jadi itu nanti Bapak Ibu persiapkan. Jadi mungkin sebagai tahap awal sampai besok ya dibuka. SK pengangkatan pertamanya dipersiapkan, SK pengangkatan 2 tahun terakhir atau SK pengangkatan bagi kepala sekolah, kemudian SK pembagian tugas mengajar bagi Bapak Ibu guru dan fakta integritas. Khusus untuk fakta integritas ini format sudah disediakan di dalam aplikasi. Bapak Ibu bisa unduh untuk kemudian mengisi pada tanggalnya yang telah ditetapkan, yaitu pendaftaran itu kalau tidak salah dibuka besok. Nah, ini sekilas data tadi sudah disampaikan Pak Direktur, kemudian sudah disampaikan oleh Bu Neneng dan Bu Vina juga untuk sebaran jumlah berdasarkan data cut-off. Rencana jadwal ini juga sudah disampaikan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada hal yang perlu kami tegaskan kembali dan berulang-ulang kami tegaskan, insya Allah, bahwa proses pendaftaran baru pertama, jadi pertama itu dibuka besok dan selesai atau baru bahasanya gimana ya, dibuka besok dan berakhir tanggal 19. Jadi proses registrasi, unggah berkas dan administrasi itu berakhir tanggal 19 untuk pendaftar baru. Senyampang dari itu, teman-teman dari LPMP akan melakukan proses verbal per tanggal 15 hingga tanggal 25. Jadi, nanti artinya setelah tanggal 19 yang mendapat kesempatan untuk melakukan proses registrasi adalah yang statusnya itu diminta diperbaiki oleh teman-teman dari LPMP yang melakukan verbal. Misal, Reza kirim berkas tanggal 19, kemudian diverifikasi oleh teman-teman LPMP, ternyata kurang, misalnya fotonya kurang jelas, atau scan-nya kurang bagus, atau macam-macam yang tidak terbaca, maka teman-teman LPMP akan memberikan notifikasi untuk melakukan proses perbaikan. Nah, proses perbaikan ini bisa berlangsung hingga tanggal 25. Tapi jangan mepet-mepet, kadang-kadang Bapak Ibu juga mepet-mepet sehingga nanti di ujung tidak ada kesempatan lagi semisal salah. Jadi kalau ada notifikasi, ada catatan dari teman-teman LPMP, segera lakukan proses perbaikan, jangan ditunda-tunda. Karena apa? Jika masih ada kesalahan, nanti masih ada waktu untuk melakukan proses perbaikan. Yang jadi problematika adalah kalau Bapak Ibu di ujung ternyata itu ada kesalahan, waktu perbaikan habis, yaitu tanggal 25. Atau tanggal 25, tanggal 27 habis sudah. Jadi Bapak Ibu tidak bisa melakukan proses perbaikan lagi. Nah, setelah tanggal 27 nanti akan diseleksi sehingga dan akan diumumkan hasilnya untuk yang lolos seleksi administrasi dan informasi tahapan berikutnya. Jangan sungkan-sungkan, maksudnya jangan ragu untuk mengakses SIM PKB-nya secara berkala Bapak Ibu, karena pengumuman dan apalagi ini kalau saya sedikit menambahkan, ini menjelang kalau teman-teman di umat muslim ini libur hari raya ini tanggal 29 sampai tanggal 8. Jadi sambil libur ya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa sambil mengakses SIM PKB masing-masing. Nah, karena informasi itu akan disampaikan di sana. Nah, bagaimana mekanisme registrasinya? Ingat Bapak Ibu, laman kita resmi cuma satu ya, tidak ada yang lain. Laman kita yang resmi yaitu http://ppg.kemdikbud.go.id, tidak ada yang lain. Nah, di situ ada tombol login di sana, gunakan akun SIM PKB Bapak Ibu guru masing-masing, juga Bapak Ibu yang kepala sekolah. Ingat 2000 sekian @guruku.id itulah akun SIM PKB Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga saya perlu tambahkan sedikit ya, mungkin ada beberapa yang sudah
terlanjur atau kebablasan dan lain sebagainya untuk mendaftar di program lainnya ketika ditanyakan email gitu ya. Kalau Bapak Ibu statusnya sebagai guru atau kepala sekolah, sebenarnya adalah yang digunakan sebagai akun adalah yang angka 20 sekian 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 @guru.id, guruku.id. Itulah merupakan yang penanda bahwa Bapak Ibu dari unsur guru atau KS atau tending. Kadang-kadang memang ada program-program yang membutuhkan tenaga seperti fasilitator. Kemudian Bapak Ibu membantu. Seharusnya pada saat kegiatan aktivitas fasilitasi, Bapak Ibu menyampaikan kepada teman-teman program lain yang meminta bantuan atau melibatkan Bapak Ibu dalam kegiatan tersebut, akun SIM PKB-nya. Bukan dibuatkan akun SIM PKB baru berbasis email, tapi tunjukkan saja akun SIM PKB yang sudah Bapak Ibu miliki, tidak ada masalah sebenarnya. Nah, ini untuk di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya akun itu bisa digunakan kapan saja, di mana saja, dipakai untuk apa saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak akun SIM PKB itu, karena akun SIM PKB sudah mendukung skema multi role di sana ketika ada program-program yang lain. Jadi Bapak Ibu, utamanya Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, ketika nanti login, gunakanlah akun gurunya, akun SIM PKB masing-masing. Tahapannya ya kandidat ini saya pikir sudah kelihatan Bapak Ibu yang sudah mendapatkan notifikasi ini sudah jelas nanti sebagai kandidat. Kemudian nanti lulus seleksi administrasi. Jadi tahap ini masih tahap awal seperti yang Pak Direktur sampaikan tadi, proses masih panjang. Setelah seleksi administrasi nanti lulus seleksi akademik. Teman-teman yang di tahap 1 sudah sekarang melakukan proses seleksi akademik. Masih panjang lagi konfirmasi kesediaan, kemudian penetapan, lapor diri hingga pelaksanaan PPG. Nah ini tahap 2 saya ingin menegaskan bahwa cut off-nya per 21 Maret sumber data pokok pendidikannya. Nah bagaimana tayangan yang ada di SIM PKB ketika Bapak Ibu login? Jika Bapak Ibu terundang besok tanggal 15, saat ini kan cuma notifikasi pemberitahuan bahwa Bapak Ibu terundang untuk mengikuti PPG, kemudian silakan ikuti. Nah, besok akan ada detail data seperti ini. Ini contoh saja. Ini contoh status NIK-nya seperti apa, apakah valid, kemudian memiliki NUPTK atau tidak, dan seterusnya. Nah ini yang ada di tayangan. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik saja besok itu lengkapi profil. Nah sekalian saja mumpung ada kita mungkin sesi tanya jawabnya singkat karena Bapak Ibu banyak gitu ya. Yang jadi kendala itu biasanya adalah di status NIK, karena status NIK kita masih bisa atau dipersilahkan bila ada NIK yang masih keliru dan lain sebagainya itu untuk melakukan proses perbaikan. Jadi kadang-kadang status NIK ini silang karena NIK-nya tidak valid. Tidak valid misalnya angkanya 1111100 dulu data lama dan lain sebagainya. Nah ini silakan Bapak Ibu perbaiki di Perval GTK yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu gitu ya, bisa dilakukan secara mandiri. Kemudian Bapak Ibu lakukan update datanya di sana. Nanti secara otomatis akan terkoneksi ke SIM PKB dan terupdate. Kalau yang lain-lainnya cut off semuanya menggunakan data cut off. Jadi bila silangnya terlalu banyak itu otomatis tidak akan ini. Tapi untuk yang NIK memang Bapak Ibu harus perbaiki kalau memang ada kesalahan. Nah, ini yang kedua yang sering sekali jadi pertanyaan di kami. PPG itu merupakan bagian dari SIM PKB. SIM PKB mempunyai profil. Ini contohnya ini ya, di kiri ini ada profil SIM PKB. Profil SIM PKB, update-nya itu live. Begitu ada update di Dapodik Pusat, maka akan terupdate ke sana. Yang jadi permasalahan adalah terkadang Bapak Ibu yang tidak terundang kemudian bertanya,
Saya sudah update data, saya sudah melakukan proses pemutakhiran data. Perlu Bapak Ibu ingat dan kami ingatkan kembali bahwa data yang digunakan sebagai referensi untuk PPK tahun 2022 tahap 2 adalah cut off per 21 Maret 2022. Jadi misalnya Bapak Ibu merubah tanggal 23, 24, 25, 26, 27 sampai kemarin atau hari ini, maka proses perubahan itu tidak akan tercatat meskipun di dashboard profil SIM PKB-nya itu tercatat berubah sesuai. Tapi di PPG-nya karena kita secara rule atau basis data menggunakan cut off 21 Maret, maka data yang di PPG tidak akan berubah. Dan ini sering sekali pertanyaan ini itu diajukan baik kepada teman-teman LPMP. Nah, ini mumpung kami ketemu bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, maka hal ini juga kami sampaikan dan mohon hal ini dapat dimengerti karena memang kami menggunakan basis data sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian apa yang harus Bapak Ibu isi, yaitu melengkapi profil, mengunggah berkas, kemudian nanti baru teman-teman dari LPMP itu melakukan proses verifikasi. Kalau lulus, maka Bapak Ibu akan lulus. Perlu diingat bahwa ada 3 status yang akan terjadi. Yang pertama ditolak permanen. Ditolak permanen ini maksudnya adalah jika memang benar-benar Bapak Ibu yang mengunggah berkas tidak secara verifikasi dan validasi dianggap tidak bisa diperbaiki lagi. Tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi ditolak dan sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengajukan. Kalau setuju saya pikir cukup jelas. Tapi kalau tolak perbaikan ini Bapak Ibu diminta untuk memperbaiki. Dan ini masih ada kesempatan. Tapi kalau yang tolak warnanya merah seperti itu sudah tidak ada kesempatan lagi untuk melakukan proses pengajuan berkas atau memperbaiki. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lengkapi. Jadi tahap pertama, Bapak Ibu bisa melengkapi setelah tadi ada notifikasi undangan gitu ya. Lengkapi profil, isilah biodata diri sesuai yang ada. Kalau ada strip-strip dapodik seperti itu, maka itu menandakan bahwa data itu memang given, tidak bisa diubah. Ada beberapa data yang memang tidak bisa diubah yang kita ambil dari dapodik langsung berdasarkan cut off 21 Maret. Bapak Ibu lengkapi yang harus dilengkapi dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu unggah berkasnya jika ada yang diminta diunggah dan lengkapi juga linearitas, misalnya perguruan tingginya apa, kualifikasinya apa, bidang studinya apa, dan lain sebagainya. Nah, di bawah itu ada kolom bidang studi PPG. Ini terjadi sekali dan pertanyaan ini saya kembali pernyataan ini kami kembali ulang. Gini Bapak Ibu, terkadang tadi seperti disampaikan oleh Bu Vina bahwa sesuaikanlah dengan tabel linearitas yang ada, bukan dengan apa yang Bapak Ibu ajar saat ini. Jadi referensinya itu adalah ijazah, kelulusan S1-nya atau D4-nya, dengan tabel linearitasnya yang mencakup bidang studinya. Terkadang begini Bapak Ibu, kadang-kadang karena merasa saya mengajar A, kemudian saya lulusannya ternyata tidak sesuai dengan A secara linearitas saya mengajarnya, dipaksa mengajukan bidang studi tersebut. Nanti ujung-ujungnya akan ditolak perbaikan. Ada 5 kali atau 6 kali pengalaman PPG tahap 1 itu sampai 5 kali, bahkan teman-teman dari LPP itu sudah memberikan opsi, silakan dipilih untuk bidang studi ini yang linear. Karena dilihat ijazahnya dengan apa yang diajukan bidang studi PPG-nya itu tidak linear. Jadi jangan dipaksa dengan yang tidak linear, nanti ditolak perbaikan, tolak perbaikan. Biasanya teman-teman LPMP itu beberapa kali tolak perbaikan itu langsung diberikan arahan, kalau memang tidak itu langsung ditolak permanen biasanya di mendekati akhir-akhir itu.
kadang-kadang. Jadi mohon nanti Bapak Ibu sekali lagi sesuai dengan arahan Bu Pina tadi, itu monggo nanti disesuaikan dengan tabel linearitas yang ada. Mungkin tadi tambahan nanti saya dengar dari teman-teman Bu Pina dan Bu Neneng itu ada tools untuk melakukan simulasi linearitas. Tadi mungkin kelupaan untuk menyampaikan, nanti bisa disampaikan kembali. Nah, setelah lengkap, nah status ini Bapak Ibu, ada status ini, centang. Kalau sudah centang semua, ini simulasi ya Bapak Ibu ya, kalau sudah centang semua gitu ya, kalau sudah centang semua baru Bapak Ibu, jangan dianggap kalau sudah centang semua berarti sudah selesai, belum. Karena bisa jadi centang itu kan Bapak Ibu masih mengunggah berkas yang ada yang perlu diperbaiki, atau asal mengunggah berkas yang penting melihat dulu proses dan lain sebagainya, ya. Jangan lupa yang ini, ajukan. Kalau ajukan baru ya nanti diklik ajukan perbaikan ya, ajukan perbaikan. Ini yang jadi masalah tadi disampaikan oleh Bu Vina. Ini yang menjadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena tidak diajukan, berkas sudah diunggah, sudah di ini dan lain sebagainya. Sempat kami mendapat kondisi yang pelik, apa diotomasi saja diajukan. Ya gawat juga kalau nanti memang bukan kehendak dari Bapak Ibu guru untuk mengajukan. Jadi akhirnya kita tetap agar Bapak Ibu punya memiliki secara sadar untuk melakukan proses pengajuan, maka tetap harus diklik. Jangan lupa untuk diklik. Sama satu lagi Bapak Ibu, ini jika tolak perbaikan, di atas ini contoh jika diperbaiki. Harap dibaca atau harap diperhatikan betul-betul jika ada Bapak Ibu menerima notifikasi tolak perbaikan dari Bapak Ibu admin kita yang ada di LPMP. Ini contohnya, silakan unggah dokumen ijazah yang lebih jelas. Khawatirnya nanti ketika diperbaiki ijazah yang diunggah sama aja. Nah, jadi lucu juga nanti. Kadang-kadang ada yang begitu. Jadi ijazah yang diunggah tetap ijazah yang itu diajukan ulang. Akhirnya LPMP menotifikasi, tolong yang lebih jelas, diajukan ulang lagi. Ya mohon diperhatikan dengan baik, ya Bapak Ibu sekalian, notifikasi bagi Bapak Ibu yang melakukan proses, yang menerima notifikasi tolak perbaikan. Saya pikir itu Bapak Ibu, jadi sampai proses ajuan saja. Nanti setelah itu akan menerima akan di verbal dan kemudian akan menemukan akan menerima notifikasi lebih lanjut setelah proses verbal ini selesai dilakukan dan seleksi administrasi ini diselesaikan. Jadi itu kira-kira bayangannya. Jadi Bapak Ibu, langkahnya secara kesimpulan itu sederhana. Besok akses ke SIM PPG-nya, lengkapi profilnya, unggah berkasnya, ajukan, itu keempat, ajukan. Kelima, cek secara berkala. Siapa tahu kalau Bapak Ibu yang sudah disetujui, alhamdulillah langsung selesai, bisa libur lebaran, menunggu pengumuman saja, gitu ya. Kalau yang perbaikan silakan diperbaiki, kalau yang sudah ditolak ya mohon maaf, mungkin di kesempatan lain kali nanti bisa mengikuti lagi. Catatan dari saya mohon dapat dipantau secara berkala aplikasi SIM PKB-nya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, kami kembalikan ke Bu Imas selaku moderator. Terima kasih dan selamat sore. Baiklah, terima kasih Pak Reza atas paparannya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya mungkin Mbak Pina yang akan memberikan simulasi tadi, karena tadi terlewat mungkin. Silakan. Ya, baik. Tadi ada yang terlewat sedikit Bapak Ibu. Jadi terkait linearitas Bapak Ibu, mungkin nanti sebelum Bapak Ibu mengisi di aplikasi SIM PKB nih sambil menunggu waktu pendaftaran ya dan sambil menunggu waktu berbuka ya. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa masuk ke laman ppg.kemdikbud.go.id. Sebentar saya tampilkan dulu lamannya. Sebentar ya.
Recording stopped. Sebentar, ini saya lagi nyari laman PPG-nya. Sebentar. Ini yang Mbak Pina, saya bantu Mbak Pina. Oh iya, boleh-boleh kok. Ini nggak tampil-tampil. Ya, makasih Mas Reza. Ini Ya, ya Mbak Pina. oke, baik. Ya, jadi Bapak Ibu di laman ppg.kemdikbud.go.id ya ada menu cek linearitas. Recording Ya, in ada progress. ada menu cek linearitas ya, nanti diklik, itu nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu klik di ini ya, diklik yang jenis guru mata pelajaran ya, sesuai dengan surat edaran, Mas Reza bisa diklik nggak? Jenis guru mata pelajaran ya. Itu ada pilihannya ya, silakan dipilih aja, misalnya yang A, mapel umum ya, dipilih dulu. Pilih jurusannya misalnya sastra Indonesia atau Indonesia aja, keluarnya apa? Indonesia Mas Reza kalau klik. Nah, ya. Nah, itu ada pilihan banyak. Nah, Ibu mau pilih mana terserah. Misalnya pilih bahasa dan sastra Indonesia misalnya ya. Klik aja. Nah, cek. Oke, kita cek. Nah, linearnya dengan apa aja sih gitu ya. Ternyata linear dengan bahasa Indonesia. Tapi coba kalau yang lain Mas Reza, harusnya sih selain bahasa Indonesia ada PGSD ya. Mungkin ini nanti perlu diperbaiki berarti ini. Mas Reza coba yang lain coba. Matematika coba matematika. Matematika. Matematika yang keluar apa? Ya, yang keluar nanti matematika. Kemudian coba kalau di sebelah kirinya Mas Reza, di sebelah kirinya misalnya diganti jadi yang B mapelnya. Di SMK, ya di SMK. Yang B. Yang B. Ya, coba yang matematika tetap nggak apa-apa cek. Keluarnya apa? Nah, tidak ditemukan. Artinya di kejuruan nggak ada yang linear dengan matematika nggak ada. Jadi untuk S1 matematika artinya tidak ada yang linear di SMK gitu ya, Bapak Ibu. Ya, bisa nanti cek linearitas apa. Misalnya ini pendidikan elektronika ya, dicek pendidikan elektronika di SMK ternyata linear dengan apa? Ada? Belum ada ya? Belum ada Mbak, nanti dilengkapi lagi sama teman-teman. Oh iya. Mungkin yang lain coba listrik atau elektro. Iya, seperti ini. Jadi ada di teknik ketenaga listrikannya. Nanti ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Jadi untuk simulasi linearitasnya mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat di laman PPG. Tapi nanti kami akan sesuaikan kembali mungkin sesuai dengan tabel linearitas yang terbaru. Ya seperti itu mungkin bisa dicoba lagi besok ya. Mudah-mudahan nanti sudah ada update dari tabel linearitas yang terbaru. Mungkin begitu ya Bu Imas. Ya, baik, terima kasih Mbak Pina. Untuk selanjutnya, paparan dari Pak Fajar. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Fajar. Baik, selamat siang menjelang sore atau selamat sore kalau Bapak Ibu yang di bagian timur. Mungkin saya bertanya juga kepada Bu Imas, ini karena sudah jam 14.42, apakah tadinya rencananya saya ada sedikit demo Bu, cuman apakah mau dilanjut demo atau mungkin ada mau langsung Q&A, bagaimana kira-kira? Dilanjut saja dulu mungkin Pak. Nggak apa-apa ya. Ya. Baik. Saya mohon izin kalau begitu menambahkan penjelasan yang sudah jelas sebetulnya dari Mas Reza tadi. Hanya saja ini ada sedikit demo, Bapak Ibu ya, di aplikasi. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang sudah terundang sebagai calon peserta PPG dalam jabatan
apabila besok sudah dibuka fitur pendaftarannya pada tanggal 15. Mohon izin, mudah-mudahan suara saya cukup jelas dan layarnya sudah tampil. Jelas, Pak. Baik, alhamdulillah. Saya lanjut sedikit, Bapak dan Ibu. Nah, untuk di tahap ini, Bapak dan Ibu ya, bagi yang terundang, jelasnya awalnya akan ada notifikasi ya. Selain itu, penanda berikutnya adalah pada waktu login ke SIM PPG, itu ada menu profil ya, ada menu profil yang tampil, di mana kalau tidak terundang maka hanya ada menu program lain ya, tidak ada menu profil. Nah, proses untuk pendaftaran ini dilakukan di dalam menu profil atau biodata diri ini ya Bapak Ibu ya. Silakan diklik untuk menuju ke laman ini ya, laman untuk melengkapi profil dan berkas calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, di sebelah kanan ini tadi juga sudah ada di tampilannya Mas Reza, ada centang hijau sebanyak 4. Ini artinya adalah kategori persyaratan yang dibutuhkan sebelum bisa melakukan pengajuan berkas. Ya, pastikan semuanya sudah centang hijau agar tombolnya aktif, karena salah satu saja masih berwarna abu-abu ya, yang artinya statusnya belum dilengkapi, maka tombol ajukan berkasnya ini tidak aktif Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau sudah seperti ini maka ini baru bisa ajukan berkas. Nah, sebelum saya klik ajukan berkas, mungkin saya review sedikit kelengkapan datanya yang harus dilengkapi oleh Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, dari tampilan ini maka silakan scroll ke bawah. Yang paling tampil pertama adalah informasi terkait template surat fakta integritas. Ya, bisa diunduh di tombol ini. Ya, silakan untuk langsung unduh, untuk mengunduh file fakta integritas dengan format doc ya, atau docx ya, yang nantinya akan harus diunggah di berkas pendukung. Nah, berikutnya bagian yang pertama adalah Bapak dan Ibu akan diminta untuk melengkapi biodata diri. Ya, biodata diri, linearitas, bidang studi PPG, berkas pendukung. Untuk biodata diri yang harus dilengkapi adalah kalau nama ini sudah given, ini read only ya Bapak Ibu. Untuk jabatan fungsional ini diisi, jabatan gelar depan jika ada, gelar belakang jika ada silakan dituliskan ya. Kalau tidak ada dihilangkan saja. Kemudian kode pos dan mata pelajaran yang diampu ini silakan diisikan juga dengan ada tanda ini, artinya mandatori atau wajib diisi ya, tanda bintang merah. Kemudian informasi rekening juga diisi. Kontak nomor HP atau WA ini juga silakan diisi dengan nomor yang aktif yang memang digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk WhatsApp. Juga alamat surat elektroniknya juga diisi dengan alamat surat elektronik Bapak dan Ibu. Mohon jangan diisikan alamat surat atau format ID SIM PKB lagi, walaupun formatnya seperti format surel. Namun silakan diisikan dengan alamat surat elektronik Bapak dan Ibu. Jika sudah, silakan klik simpan ya. Jika diklik simpan, jika lengkap maka akan ada notifikasi yang muncul, kemudian tombolnya dari abu-abu berubah menjadi hijau. Nah, itu untuk biodata ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah linearitas. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu untuk dilengkapi, dan di SIM PKB cara melengkapinya adalah sebagai berikut ya. Silakan diisikan Bapak dan Ibu itu lulusan dari perguruan tinggi mana dan program studi apa. Di sini jenjang pendidikan S1 atau D4 ya, sesuai dengan persyaratan PPG dalam jabatan, tahun lulusnya, kemudian untuk jenjang bidang studi, dan bidang studi inilah yang nanti
akan menentukan bidang studi PPG apa yang bisa dipilih oleh Bapak dan Ibu. Jadi sebetulnya idealnya adalah seluruh program studi S1 Bapak dan Ibu itu bisa langsung membatasi pilihan bidang studi PPG-nya. Hanya saja nomenklatur untuk program studi S1 Bapak dan Ibu kan cukup beragam, banyak sekali ragamnya, dan kami belum bisa memetakan keseluruhannya, ya, karena bisa jadi nama program studinya berbeda untuk satu program studi yang sebetulnya sama, ya. Nah, ini artinya tidak bisa otomatis dari pemilihan program studi ini, ya. Silakan dipilih bidang studinya yang mendekati terkait atau sama dengan program studinya, kemudian disimpan, ya. Nah, ini yang nanti akan membatasi pilihan bidang studi PPG yang muncul, Bapak dan Ibu. Ya, jadi jenjangnya tadi dan bidang studi ini akan membatasi pilihan bidang studi yang muncul. Jadi tidak seluruh bidang studi tampil, namun sudah dibatasi oleh bidang studi yang tadi, ya. Namun jangan juga melakukan pengisian yang tidak semestinya. Misalnya lulusan dari teknik informatika, kemudian bidang studinya yang dipilih PGSD, tentunya di sini nanti akan muncul PGSD, memang Bapak dan Ibu bisa melakukan pilihan sampai acuan, tapi pada waktu verval pasti akan ditolak permanen karena tidak linear, ya. Jadi nanti berdasarkan tabel linearitas yang juga kemarin kami menerima pembaruan, maka ini juga akan diupdate agar nanti sesuai dengan kondisi yang terakhir. Jika sudah dipilih, maka disimpan, kembali lagi akan ada notifikasinya dan centang hijau. Yang terakhir adalah berkas pendukung yang harus dilengkapi. Nah, kebetulan saya login sebagai akun kepala sekolah, Bapak dan Ibu, ya. Jadi jumlah berkasnya kalau dilihat sama yang diunggah, hanya saja beda dalam jenis berkasnya, ya. Untuk kepala sekolah yang dipindai adalah SK pengangkatan pertama mengajar, kemudian SK pengangkatan mengajar terakhir, lalu SK pengangkatan sebagai kepala sekolah, dan fakta integritas. Nah, khusus untuk fakta integritas, kalau tadi belum unduh di atas, kami sediakan juga di bawah, ya. Di sini, ya, walaupun ini double, ya, nanti diperbaiki, tapi ada tombol unduh untuk template fakta integritas juga di sini. Nah, cara untuk mengunggah berkasnya, kalau di sini dilihat ini semua sudah ada unggahannya Bapak dan Ibu. Karena sudah lihat berkas, ini kalau diklik, dia akan muncul unggahannya, ya. Kalau ingin mengganti, katakanlah salah unggah, silakan klik menu opsi, ya, ubah, maka nanti akan muncul tampilan ini untuk mengunggah file, jenisnya PDF, ukurannya mulai dari 20 KB sampai 1,5 MB. Silakan diklik, ya. Nanti akan muncul jendela untuk Bapak dan Ibu bisa memilih file mana, berkas mana yang akan diunggah, ya. Kalau sudah dipilih, maka nanti akan ada ukuran filenya. Selama masih di dalam range ini maka aman, silakan disimpan. Kalau sukses menyimpan juga akan ada notifikasinya. Ya, demikian ya Bapak dan Ibu. Satu lagi mungkin tadi sedikit terlewat di linearitas, ya, bahwa ini kebetulan sudah terisi, ada ijazahnya. Namun apabila pertama kali Bapak dan Ibu mengisi, maka setelah melengkapi ini Bapak dan Ibu akan harus mengunggah ijazah, ya. Harus mengunggah ijazah di sini. Sama seperti tadi, ya. Di sini saya coba kalau filenya kecil, ternyata sepanjang masih dalam range ukuran file ini, maka akan bisa tersimpan. Namun diusahakan kalau bisa filenya yang jelas Bapak dan Ibu, agar pada waktu di verval nanti juga jelas terlihat dan
tidak menyebabkan kesalahan verbal. Nah, apabila sudah lengkap semua hingga berkas pendukung, semua centang sudah hijau, silakan klik ajukan berkas. Dan di sini ada sedikit survei peminatan Bapak dan Ibu ya. Bapak dan Ibu bisa mengisi maksimal 3 LPTK dan 3 bidang studi atau tidaknya isi salah satu saja. Ya, setidaknya isi salah satu saja. Dan ini tidak berpengaruh terhadap pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan. Silakan klik lanjut, kemudian simpan. Ya. Nah, kalau sudah muncul tanda berkas diajukan ini, artinya Bapak dan Ibu sudah berhasil melakukan pengajuan berkas, tinggal menunggu proses verbal. Jadi silakan dipantau setiap hari, apakah verbal sudah dilakukan, apakah verbalnya disetujui, atau mungkin ditolak perbaikan, jangan sampai terlewat jadwalnya, karena jadwal untuk yang tadi sudah disampaikan, tanggal 15 hingga 19 itu adalah untuk ajuan baru. Ajuan baru adalah ajuan yang seperti ini, ya. Pertama kali dilakukan, belum ada status verbal sebelumnya. Kemudian kalau ajuan perbaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Reza adalah apabila sudah ada status perbaikan yang dilakukan ya. Saya coba untuk tampilkan satu lagi contohnya untuk ajuan perbaikan. Oh, ini sudah diajukan juga ya. Tadi ini statusnya ajuan perbaikan. Namun tidak apa-apa, Bapak Ibu. Namun intinya sama ya, hanya berbeda tanggal tadi, dibatasi tanggal. Jadi kalau ajuan perbaikan itu bisa sampai tanggal 25, namun untuk ajuan baru tadi hanya bisa sampai tanggal 19. Jadi usahakan setidaknya di tanggal-tanggal awal hingga tanggal 19 Bapak dan Ibu sudah melakukan ajuan berkas agar selanjutnya dapat diverbal oleh admin LPMP. Demikian mungkin dari saya sudah cukup dulu untuk demonya. Saya kembalikan kepada Ibu Imas sebagai moderator. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Fajar atas paparannya, juga untuk Pak Reza, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan semua paparan yang disampaikan oleh para narasumber tadi betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan, supaya nantinya tidak merugikan kita. Apalagi pada saat pengajuan yang tadi disampaikan oleh Bu Pina dan Pak Reza ya. Kita jangan sampai lupa untuk mensubmitnya, untuk mengklik ajukan berkas, barusan seperti yang dipaparkan oleh Pak Fajar, dan juga untuk mengklik pengajuan perbaikan jika ada berkas yang harus diperbaiki. Dan 5 poin yang disampaikan oleh Pak Reza tadi. Itu. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk acara ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama akan diambil 3 pertanyaan dari yang mengajukan raise hand. Kepada Bapak Ibu penanya, sebelumnya mohon disebutkan nanti asal sekolah, kota, dan kabupaten. Pertanyaan yang diajukan diharapkan secara ringkas dan jelas, serta mohon ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Baiklah, mohon Pak Reza kameranya. Untuk yang raise hand, sebentar. Atau saya indikan dulu yang pertanyaan yang diajukan melalui live chat dulu ya.
Untuk yang dari live chat, di sini ada yang bertanya dari Bu Esther Perawati, guru SMP 120 Jakarta. Yang saya mau tanyakan adalah, saya menanti-nanti undangan PPG tahap 2, karena TMT saya 16 Juli 2018, ternyata saat undangan tahap 2 meluncur, saya tidak dapat. Pas saya cek akun SIM PKB saya, ternyata TMT saya berubah dari 16 Juli 2018 jadi 1 Maret 2019 mengikuti TMT CPNS. Lalu saya sudah hubungi pihak Sudin JU dan sudah diperbaiki menjadi 16 Juli 2018. Yang mau saya tanyakan, apakah kalau kasusnya seperti itu bisa dapat lagi undangan tahap 2? Bisakah saya berharap? Begitu pertanyaannya. Mungkin ini yang mau menjawab. Ini langsung dijawab atau gimana Bu Imas? Langsung dijawab saja Pak. Oh oke, terima kasih. Baik, mungkin nggak bisa bertatap muka langsung ya. Jadi Bu Esther, seperti yang kami sampaikan tadi, jika ada kesalahan ataupun perbaikan data, tergantung gitu ya, tergantung apakah perbaikan data itu dilakukan sebelum tanggal 20 Maret tahun 2021 Maret tahun 2022. Kalau perbaikan itu dilakukan sebelum tanggal tersebut dan sudah disinkronisasi dari sekolah, dinas, dan hingga ke pusat, insya Allah itu sudah diperbaiki. Jadi begitu kira-kira. Jadi langsung. Tapi kalau belum, ada dua kemungkinan. Yang pertama, diperbaiki di sekolah, tapi tidak disinkronkan hingga sampai ke pusat oleh tidak diklik. Itu cuma satu tombol saja kalau tidak salah itu di prosedur Dapodik. Tidak disinkronkan hingga data didapat di pusat itu juga tidak update. Nah, ketika tidak update, maka kami dari SIM PKB juga tidak mendapatkan update. Nah, itu kira-kira mungkin yang bisa saya jawab untuk saat ini. Menambahkan boleh Mas Reza dan Bu Imas? Ya, silakan Pak. Baik, sedikit saja bahwa Bapak dan Ibu harap mengacu kepada pengumuman yang ada di Dapodik ya terkait pembaruan data pemutakhiran data calon peserta PPG ya di artikel di ppgkemdikbud.go.id di artikel tanggal 25 Februari itu ada informasi bahwa di surat edarannya ya itu bahwa informasi lengkap terkait tata cara pemutakhiran data dapat diakses melalui laman dapo.kemdikbud.go.id. Dan di laman dapo.kemdikbud.go.id sendiri sudah ada artikelnya dari tanggal 14 Januari 2022 terkait pemutakhiran data calon peserta PPG tahun 2022. Ada panduannya juga, dan untuk TMT di sana yang yang dinyatakan oleh Dapodik yang diupdate adalah yang di riwayat karir guru. Kemungkinan Bu Esther melihat yang 16 Juli itu adalah yang di TMT pengangkatan. Nah, seperti kita tahu bahwa di Dapodik itu ada beberapa TMT, salah satunya adalah TMT pengangkatan, salah satunya lagi adalah TMT PNS, ada juga TMT riwayat karir guru, itu juga ada. Jadi mungkin bisa disesuaikan untuk pemutakhiran datanya sesuai dengan panduan yang ada di laman Dapodik tersebut. Mungkin itu tambahannya Bu Imas, Mas Reza. Terima kasih. Terima kasih Pak Fajar dan Pak Reza atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua dari live chat yaitu dari Pak Adong Gifta Ginting. Pertanyaannya, izin bertanya terkait SK pembagian tugas. Yang nomor 2 tadi, saya merupakan CPNS tahun 2019, TMT SK-nya 1 Desember 2020 yang mulai bekerja Januari 2021. Dan SK pembagian tugas di semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Ketika semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021, saya masih mengajar di SMK sebagai guru honorer. Yang ingin saya tanyakan, apakah SK pembagian tugas yang saya upload, yaitu SK pembagian tugas semester ganjil 2021 yang dari SMK,
Dan SK pembagian tugas selanjutnya mulai dari semester genap 2020-2021, semester ganjil 2021-2022, dan semester genap 2021-2022 dari sekolah saya ditempatkan setelah diangkat menjadi CPNS. Begitu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu narasumber yang mau menjawabnya. Mungkin ini Bu Neneng ya. Makasih. Terima kasih Bu Imas terkait dengan SK Pak Adong. Seperti yang di surat edaran dan seperti yang saya sampaikan di paparan, untuk pembagian tugas mengajar itu 2 tahun sebelum mengikuti seleksi administrasi ini, yaitu tahun 2020 sampai 2000 tahun ajaran 2020-2021 dan tahun ajaran 2021-2022. Jadi Bapak silahkan upload di mana sekolah Bapak ketika pada tahun ajaran tersebut gitu. Jadi misalnya di SMK ya silahkan upload yang ada di SMK. Jadi yang terbaru yang ketika Bapak mengajar gitu. Ya, jadi 2 tahun terakhir tersebut yang mengajarnya misalnya di SMK monggo disampaikan yang di SMK gitu ya Pak ya. Pokoknya semua mengacu ke surat edaran tersebut. Nanti ketika misalnya Bapak salah upload gitu, nanti teman-teman LPMP akan menginformasikan yang namanya perbaikan gitu ya Pak. Jadi mengacu ke di mana Bapak ngajar itu yang 2 tahun terakhir itu. Baik itu sebagai misalnya CPNS atau masih sebagai guru honorer, yang penting 2 tahun terakhir. Itu ya Pak ya. Jadi yang mulai 2020-2021 dan 2021-2022. Baik itu genap maupun ganjil. Terima kasih Bu Imas. Ya, terima kasih. Begitu Pak Adong jawaban dari Bu Neneng. Untuk pertanyaan berikutnya dari live chat, yaitu pertanyaan yang ketiga dari Ibu Peti Wijayanti. Saya kepala sekolah di PAUD dan ijazah saya tidak linear, ijazah S1 bahasa Inggris. Tapi saya di SIM PKB muncul notif bahwa saya diberikan kesempatan untuk mengikuti PPG. Pertanyaannya, apakah saya lanjut atau bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Bu Imas, saya coba jawab untuk yang linearitas ini. Ibu Feti, Ibu S1-nya apa? Nah, ketika Ibu S1-nya bahasa Inggris, misalnya ambil PPG-nya bahasa Inggris. Jadi walaupun Ibu ngajar di PAUD, karena bahasa Inggris tidak ada di PAUD, yang penting Ibu ambil PPG-nya sesuai dengan ijazah. Karena ketika Ibu ambil misalnya PPG guru kelas PAUD, itu bisa jadi tidak diterima atau tertolak. Jadi sesuaikan dengan S1 atau D4-nya Ibu. Gitu. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu guru, yang paling penting itu linear dengan S1 atau D4-nya. Contoh, saya atau Bu Imas S1-nya pendidikan matematik, tapi ngajar sebagai guru kelas SD. Bu Imas itu bisa ambil PPG matematik karena punya S1 pendidikan matematik dan juga bisa ambil PPG guru kelas. Tapi yang lebih linear Bu Imas itu PPG-nya matematik. Jadi ketika Bu Imas nanti punya S1 matematik, kemudian sertifikat pendidik matematik, bisa ngajar sebagai guru kelas, tapi juga bisa ngajar sebagai guru matematik di SMP atau SMA. Tapi kalau Bu Imas S1 matematik kemudian ambil PPG-nya PGSD, nanti Bu Imas tidak bisa ngajar di matematik di SMA misalnya gitu. Jadi lebih baik yang linear dengan ijazahnya gitu ya. Ini terkait juga dengan Ibu Feti. Jadi mohon Bapak Ibu semua lihat, pelajari linearitas yang ada di SE linearitas tersebut. Jangan, mohon maaf, jangan coba-coba nih kayaknya saya coba mau yang ini karena misalnya saya inginnya ke yang PPG yang ini gitu. Jadi mohon maaf jangan coba-coba, lebih baik disesuaikan linearitasnya karena teman-teman LPMP pegangannya itu ya SE linearitas itu. Gitu.
Jadi pasti akan tertolak kalau misalnya tidak sesuai dengan SE linearitas di SE Bapak Direktur. Itu mungkin Bu Imas terkait dengan pertanyaan dari Bu Fetty. Terima kasih Bu Neneng atas jawabannya untuk Bu Fetty. Sekarang kita akan lihat dari pertanyaan dari yang mengajukan raise hand. Untuk yang pertama dari Ibu Ari Murti. Monggo Ibu Ari dipersilahkan untuk mengajukannya pertanyaan tersebut, tapi sebelumnya mohon disebutkan asal sekolah berikut kota dan kabupatennya. Ibu Ida Arimurti. Tidak ada Bu Ida Arimurti. Berikutnya, kalau tidak ada Bu Ida, Ibu Ula Setiawati. Sambil nunggu mungkin Bu Imas, saya sampaikan terima kasih kepada tim SIM PKB, Mas Reja, Mas Fajar, sudah membuat simulasi yang linearitas itu. Jadi Bapak Ibu guru selain baca di tabel linearitas juga bisa simulasi di situ. Jadi ketika Bapak Ibu guru pilih itu lebih memudahkan lah gitu. Jadi nggak begitu ragu-ragu lagi gitu untuk pilih tabel linearitas ini menurut saya ini sangat memudahkan bagi Bapak Ibu guru sambil kan kadang kita itu manusiawi ketika kita melengkapi suatu persyaratan mau klik submit atau itu tuh ragu-ragu takut kita taruh gitu. Kita ini lagi saking takutnya ditolak misalnya gitu. Jadi dengan simulasi itu bisa lebih bikin percaya diri lah gitu untuk pilih. Ini Mbak Vina dengan Mas Yogi itu Bu Neneng. Sudah ya, oke. Makasih banyak itu Mbak sudah. Vina dengan Mas Yogi. Iya. Makasih banyak Mas Reza ya. Mas Yogi dan Mbak Vina juga sudah siapkan itu tabel linearitas. Sudah Bu Neneng. Monggo, untuk yang raise hand berikutnya Ibu Siti Samsia. Ibu Siti Samsia, persilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Coba Bu Ula, Bu, itu udah masuk di panel sih. Bu Ula Setiawati yang tadi. Masih di unmute Bu Ula. Kita ganti kepada yang lainnya, Iwayan Budiana. Silakan. Iwayan Budiana yang mengajukan raise hand. Tidak ada juga. Pak Ahmad Sandina Yoga. Tidak ada. Sepertinya tidak ada lagi yang bertanya ya. Pak Sigit Kurniawan yang mengajukan raise hand ini. Ibu Siti Hawaheriani. Atau kita ambil lagi dari Pak Sigit, live. Pak Sigit Kurniawan udah masuk. Ya. Tidak ada ya? Monggo Pak Sigit. Sigit, mangga. Silakan Pak Sigit, sebutkan dulu asal sekolah berikut kota dan kabupatennya. Silakan Pak Sigit. Ya, alhamdulillah. Ini dari SD Purwodiningrat, SD Muhammadiyah Purwodiningrat, Yogyakarta. SD Muhammadiyah Purwodiningrat, Yogyakarta. Asal daerah istimewa Yogyakarta. Iya Pak.
Silakan ajukan pertanyaannya yang singkat dan jelas ya Pak ya, serta diajukan untuk siapa narasumbernya. Silakan Pak. Untuk pertanyaan saya pending Bu, nggak ada pertanyaan. Jelas kok. Oh baik. Tidak ada pertanyaan ya Pak ya. Oke. Yang lainnya yang raise hand, Bapak Firman. Tidak ada. Bulia Novalasari. Ayo Pak Bima silakan. Pak Bima, silakan Pak Bima. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Sebutkan dulu asal sekolah berikut kota dan kabupatennya Pak. Ya, saya Pak Bima dari SMK Negeri 2 Karawang. Pertanyaannya? Nah, ini saya mau bertanya kepada Bapak Fajar. Ibu. Halo. Ya, mangga silakan Pak. Ya, ini saya kan terkendala di SIM PKB-nya ya Bu, tidak bisa dibuka karena itu harus ditautkan dengan akun belajar ID. Keterangannya seperti itu. Kemudian akun saya itu terkendala juga untuk pembuatan akun belajar ID-nya Ibu. Jadi apakah nanti bisa untuk PPG itu kan kalau mau ngasih berkasnya itu kan mesti lewat SIM PKB itu, dan SIM PKB itu tidak bisa dibuka Bu. Jadi gimana solusinya seperti itu? Baik. Ya. Izin menjawab Bu Imas ya. Fajar ya, mangga silakan. Ya baik, selamat sore Pak Bima. Terkait akun belajar.id, itu di tiap daerah sudah ada kapten dan kokaptennya Pak. Dan informasinya di sekolah juga ada, gitu ya. Di sekolah juga ada yang bertugas untuk mengawal akun belajar.id ini. Namun apabila juga ternyata masih kesulitan, misalnya menghubungi kapten dan kokapten, juga mungkin kurang tahu di sekolah itu siapa, Bapak bisa ke situs belajar.id ya, di situs belajar.id itu nanti di pojok kanan bawah mulai dari jam 9 sampai 17 di hari kerja Senin sampai Jumat itu ada tombol butuh bantuan ya Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bisa menghubungi di situsnya langsung belajar.id atau yaitu tadi ke kapten atau kokapten yang mengawal belajar.id di daerah masing-masing. Nah, cuman saya juga belum dapat informasi terkait kapten kokapten ini. Mudah-mudahan Dinas Pendidikan bisa membantu ya, apakah ada kontaknya kapten dan kokapten ini untuk permasalahan yang dialami seperti Pak Bima barusan. Demikian mungkin Pak Bima yang bisa kami sampaikan terkait akun belajar.id. Satu lagi mungkin terkait panduan menautkan akun belajar.id itu sudah ada di bantuan.simpkb.id ya Bapak dan Ibu. Jadi di situs bantuan kami itu ada, silakan dipilih yang untuk panduan tata kelola bagi GTK. Itu nanti di bagian nomor 6 ada panduan menautkan akun belajar.id. Demikian, mau tanya lagi boleh Pak? Monggo, nggak apa-apa sepertinya. Ya, kalau misalnya saya kan sudah menaikkan kontak ke bantuan itu, sedangkan itu kan butuh respon ya Pak ya, sedangkan ini kan tanggalnya mepet. Ada nggak solusi lain kalau misalnya masih seperti itu gitu, belum dapat jawaban juga untuk akun belajar? Dari kami belum ada solusi lain Pak, karena memang itu kan dikelola oleh kementerian sendiri ya terkait akun belajar.id ini. Jadi ya mudah-mudahan bisa dikomunikasikan dengan, kalau sudah dilaporkan mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini mudah-mudahan segera dapat jawaban agar bisa menautkan akun belajar.id dan bisa login ke akun SIM PKB Bapak untuk kemudian pendaftaran ya Pak. Kalau dari kami soalnya oleh operator nambahkan Mas Fajar, mungkin dari operator sekolahnya adakah Bapak? Oh, sudah dikomunikasikan di sekolah masing-masing? Sudah Pak, sudah. Operator
Bahkan saya sudah ke KCD Oh gitu. KCD 4 udah, tapi ya begitu, belum bisa juga. Disampaikan saja PPG-nya cuma 4 hari gitu Pak. Iya, dari itu juga nggak tahu karena di operatornya pun sinkronisasi sudah, tapi tidak muncul nama saya gitu. Nama akun belajarnya itu. Sudah cukup mungkin jawabannya? Ya, terima kasih Pak ya. Baiklah, ke penanya berikutnya, Ibu Silvia. Monggo, Ibu Silvia, sebutkan dulu asal sekolahnya, berikut kota kabupatennya. Saya Silvia Amtakarista dari SD Negeri Rongkop, Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Girisubo. Izin bertanya, Ibu dan Bapak, terkait SK pengangkatan terakhir. Nah, jika SK PNS saya tahun 2019 di sekolah X, kemudian tahun 2020 menerima SK alih tugas di SDY, yang diupload diupload itu SK PNS atau SK alih tugasnya. Terima kasih. Silakan Bu Vina atau Bu Neneng yang mau menjawabnya. Itu Ibu SK apanya? SK pertama kan, SK pengangkatan pertama Ibu. SK pengangkatan pertama Bu, yang sebagai guru yang diupload. Oh ya, SK pengangkatan pertama berarti ketika masih honorer ya Bu ya? Iya. Nah itu SK pengangkatan pertamanya nanti akan dilihat oleh teman-teman dari itu untuk ETMT, tapi untuk sekarang Ibu SK-nya sebagai apa? SK PNS? Ya diupload saja, nggak apa-apa. CPNS sama PNS sama aja, diupload. Berarti bukan yang alih tugasnya ya Bu ya, yang SKPN pertama ya? Jadi Ibu SK pertama sebagai guru TMT pertama itu sebagai guru tahun berapa diupload, kemudian SK yang sebagai guru yang kemarin itu sebagai PNS atau CPNS-nya itu sama aja. Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Baik, satu lagi mungkin pertanyaan dari yang resen dari Pak Padilah Solihin. Silakan Pak Padilah, sebutkan dulu asal sekolahnya, berikut kota kabupatennya. Pak Padilah, kalau tidak ada dari Ibu Ula Setiawati. Ibu Ula. Tidak ada. Mungkin cukup Bu Neneng ya? Tidak ada yang bertanya lagi. Monggo, baiklah Bu, Bapak monggo. Ibu. Pak Sakti, monggo Pak Sakti. Nah, Pak Sakti, mangga silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak ataupun Ibu. Di sini yang saya ingin tanyakan mungkin untuk mempercepat waktu ya. Jadi gini Pak, saya kemarin kan tugasnya di tahun 2010 ini masalah mengenai SK pembagian tugas. Kemarin kan saya itu tugasnya pertama kali itu di SD 47 Lebong pada tahun terakhir 2020 saya di sana. Jadi otomatis SK pembagian tugas di sana juga ada. Nah, di tahun 2021 sampai sekarang saya pindah tugas ke SD 85 Lebong. Itu daerah 3T. Nah, maksud saya di sini apakah SK pembagian tugas yang harus saya berikan diuploadkan nanti itu SK di tahun 2020 yang masih di SD 47 Lebong atau SK pembagian tugasnya saya ambil dari SD 85 yang dari tahun 2021 sampai sekarang. Itu satu. Yang kedua mengenai pindai scan ijazah, kemudian SK boleh asli semua tanpa kita legalisir ke dinas. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bengkulu, Kabupaten Lebong. Silakan Bu Neneng. Baik Pak, terima kasih. Bapak pertanyaannya sama dengan yang sebelumnya, penanya sebelumnya yang dari live chat yang tadi disampaikan Bu Imas. Jadi untuk SK pembagian tugas mengajar itu 2 tahun terakhir Pak.
itu boleh dari SD mana saja yang Bapak pernah belajar 2 tahun terakhir ini. Jadi 2020 tahun ajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Jadi itu yang harus dilegalisir asli atau fotokopi di kepala sekolah. Jadi kalau misalnya beda kepala sekolah berarti ada 2 ya, di kepala sekolah yang satu sama kepala sekolah yang terakhir. Jadi itu Pak 2 tahun terakhir saja Bapak di 2020, 2021 dan 2021-2022. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk yang yang apakah ijazah dan sebagainya itu boleh asli. Nah, ini di poin 1 seperti disampaikan asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Jadi aslinya boleh di-scan, Pak. Kan dalam ini hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4 asli. Atau garis miring fotokopi legalisir yang harus dilegalisir ya kalau fotokopiannya dari perguruan. Nah, begitu juga dengan SK berarti Bu ya. SK pembagian tugas, baik SK tugas SK kita dari Dikbudnya gimana, dari SK PNS kita juga begitu berarti ya. Halo. Neneng suaranya. Halo. Suaranya nggak ada Bu. Bu Pina mungkin ada yang bisa bantu jawab Bu Pina. Bu Neneng tidak ada suaranya Bu Neneng. Sepertinya sudah dijawab tadi Ibu. Boleh asli tadi. Ya. Boleh ya tapi Pak ya. Ya. Pertanyaannya sudah jelas mungkin ya jawaban dari Bu Neneng tadi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, sesi tanya jawabnya telah selesai. Berikutnya adalah penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Peri Maulana. Kepada Bapak Peri kami persilakan. Baik, Bu Imas, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia yang kami banggakan, kembali kami menghimbau Bapak Ibu untuk yang pertama, mengakses informasi tentang seleksi ini melalui website resmi di Direktorat Pendidikan Profesi Guru, maupun melalui aplikasi SIM PKB dengan akun masing-masing. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kami himbau untuk tidak mudah percaya terhadap informasi yang meragukan atau hoax ya, apalagi informasi yang memberikan janji-janji atau mengiming-imingi sesuatu. Jadi percayalah bahwa semua itu tidak benar, dan oleh karena itu kita perlu sama-sama percaya diri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu jika menemui kesulitan itu bisa melihat kembali tayangan ini, terutama terkait tata cara pendaftaran dan juga hal-hal lain yang tadi dijelaskan oleh para narasumber. Nah, jika belum jelas, Bapak Ibu bisa bertanya kepada Dinas Pendidikan yang juga telah kami berikan sosialisasi terkait ini. Kemudian yang terakhir, mohon Bapak Ibu bisa mengikuti proses ini dengan baik dan bersabar mengikuti prosedur yang ditetapkan. Jadi sekali lagi kami persilahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan sebaik-baiknya dan memenuhi persyaratan sampai dengan batas waktu yang telah dijelaskan tadi. Kembali selamat mengikuti proses ini dan kami berharap Bapak Ibu dapat menjalani dengan baik hingga nanti dapat lolos dan segera mengikuti pendidikan profesi guru. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Bu Neneng, Bu Vina, Bu Imas, Pak Tono, Bu Sinta, dan kawan-kawan di Pokja PPG Daljab, juga kepada Mbak Anyas dan tim publikasi yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Juga kepada tim aplikasi, ada Pak Reza, Pak Fajar, dan kawan-kawan lain yang telah menyiapkan dan maintain aplikasi ini dengan baik. Akhir kata, tiada gading yang tak retak, kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam sehat dan salam semangat. Dari kami sekian, kembali ke Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Peri. Bapak dan Ibu sekalian,
yang saya hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara webinar sosialisasi seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahap 2. Terima kasih kembali kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan paparannya hari ini, tim panitia Pokja PPG dalam jabatan, terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang hadir, dan tidak lupa terima kasih kepada tim publikasi, Pak Romi, Mbak Agnes, bersama dengan tim yang sudah membantu terselenggaranya webinar ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama Pak Ferry. Mas Reza, Mas Fajar, makasih banyak. Makasih Mas Makasih, Fajar. Bu Mas Neneng. Ferry. Izin pamit dulu ya Pak Ferry, Bu Imas, Mbak Neneng. Monggo Mas, monggo Pak sampai Reza. ketemu lagi. Sampai ketemu. Makasih Terima banyak. kasih Bapak Ibu sekalian. Bu, Recording Bapak, stop. teman-teman semua. Recording in progress.